Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam kajian hati. Kita di sini sudah ada Ustadz Hilman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini adalah rezeki terkadang datang tersamar agar hati belajar bersabar. Masya Allah. Langsung saja kita kasih kesempatannya untuk Ustadz memberikan kajian untuk kita semua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, rezeki terkadang datang tersamar agar hati belajar bersabar. Banyak orang yang sering gelisah dengan rezeki. Banyak orang yang sedang resah dengan rezeki. Padahal rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki itu sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Kenapa harus khawatir dengan rezeki yang begitu luas nikmat yang Allah titipkan kepada kita? Lantas pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kita akan lebih mudah mendapatkan rezeki? Disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ujung ayatnya dan di awal ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Perhatikan. Dari ayat ini ada 3 amalan yang akan memudahkan rezeki datang dalam kehidupan. 1, bertakwa kepada Allah. Kalau ingin rezeki kita lancar, kalau ingin rezeki kita mudah, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Banyak orang yang banting tulang nyari rezeki, tapi lupa sama yang ngasih rezeki, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan, boleh jadi kenapa rezekimu sempit, kenapa rezekimu sulit, mungkin ada jarak yang jauh antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Apa maknanya? Usaha. Rezeki itu harus dijemput. Nggak bisa cuman diam, nggak bisa. Cuman di rumah diam, tidak beraktivitas, nggak bisa. Maka mohon izin, ikhtiar itu kewajiban. Rezeki itu kejutan. Hanya Allah yang merubah segalanya. Maka bagi para suami, para ayah, bekerja itu kewajiban. Jangan kemudian rapuh terjatuh. Karena mungkin usaha kita tidak mendapatkan hasil yang terbaik. Allah tidak bertanya hasilnya, tapi Allah melihat seberapa sungguh-sungguhnya kita untuk berusaha menjemput rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan. Apa amalannya? Berserah kepada Allah. Setelah kita bertakwa, setelah kita berusaha, sisanya kita serahkan kepada Allah. Dan ingat, jangan minta banyak, minta saja cukup. Karena yang banyak belum tentu cukup
Yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup. Ada satu doa yang jangan Bunda lepaskan untuk dibaca setiap hari, setiap pagi, agar Allah berikan rezeki yang berkah berlimpah untuk kita. Apa doanya? Kita baca sama-sama. Ahilman sekali, Bunda sayang, pemirsa Trans TV ikuti satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang Engkau terima. Amin. Bacakan doa ini, amalkan setiap pagi. Semoga Allah cukupkan rezeki kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian hati. Baik, siapa yang mau tanya di sini, Bun? Wah, banyak. Tapi sudah ada Kak Cikita Medi di sini dan kita kasih kesempatannya untuk tanya ke Ustadz langsung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah Cikita. Aku adalah seorang penyanyi cilik dulunya. Sekarang sudah tumbuh menjadi seorang ibu. 4 tahun belakangan ini aku mengalami masalah rumah tangga yang cukup besar. Dari total usia pernikahan 7 tahun. Dan mengenal suami total 9 tahun. Di dalam perjalanan pernikahan kami awalnya baik-baik saja Pak Ustadz, Kazi dan bunda-bunda sayang. Tapi setelah 4 tahun mulai COVID masuk di Indonesia, kita semua mengalami yang namanya penurunan penghasilan. Jadi saya berjualan secara online di salah satu platform. Seiring berjalannya waktu, suami saya mengalami penurunan penghasilan yang cukup signifikan dari pekerjaannya. Suami saya juga harus berhadapan dengan kondisi di mana dia harus mencari uang untuk keluarganya sendiri dan keluarganya. Setelah gonjang-ganjing rumah tangga, setelah ketidaksetaraan penghasilan, suami saya berubah menjadi orang lain di mana dia mengambil penghasilan saya secara bertahap. Dari mengambil uang tunai sampai dengan transfer rekening pribadi dari rekening saya menuju rekening beliau. Sampai pada akhirnya di Januari 2025 saya mengetahui bahwa terjadi transaksi kris ke rekening-rekening fiktif yang diduga money game. Saya bilang pada suami, kenapa ada transaksi yang tidak saya lakukan terjadi di sini? Beliau bilang, mungkin ini scam. Saya percaya karena suami adalah seorang financial advisor, dia lebih tahu di mana aliran dana itu. Tanggal 12 saya memberanikan diri untuk melakukan konferensi meja bundar bersama suami dan keluarga inti saya supaya ini bisa dimediasikan secara internal. Tapi di tengah jalan saya menerima fakta, saya berani buka mobile bankingnya, saya masukin PIN-nya, pas saya buka PDF-nya. Transaksi kiris yang sama yang ada di aku ada juga di beliau.
Lalu saya lihat juga dia suka transfer rekening pribadi, antar rekening pribadi kami berdua. Seolah dia memberikan nafkah dan membayarkan harian. Ini yang menurut saya sakit banget. Dan karena itu terbuka di keluarga, akhirnya kita perang. Tiba-tiba suami bilang bahwa ini terjadi karena aku gak pernah mau bagi dua untuk biaya hidup. Jadi dia bilang katanya, kalau kamu mau sama saya, kamu harus bersedia bagi dua. Biaya hidup, hutang, sandang, pangan, papan. Dan singkat cerita suami saya tanggal 14 keluar dari rumah. Saya lupa 13 atau 14 Februari 2025. Dia keluar, saya nggak tahu dia tinggal di mana, dia nggak ngasih tahu. Akhirnya di tanggal 9 Maret saya nekat melakukan umroh dengan sisa-sisa penghasilan, saya nggak lihat saldo, Pak Ustadz. Dan saya pikir saya berangkat aja udah, aku DP dulu. Aku mikir suamiku manipulatif banget gitu loh. Aku udah bantu diri aku, keluarga dia. Tapi dia bisa semanipulasi itu gitu loh. Dia sosok nemenin ke kantor polisi tapi dia pelakunya, Pak Ustadz. Saat dibongkar, suami aku langsung fitnah aku dan keluarga melakukan KDRT. Saya dilapor ke polisi dan ibu saya dilapor ke polisi. Dan singkat cerita, kemarin kita mau rujuk dengan satu syarat, usir orang tua, aku nggak bisa. Makanya dia ngancam, masih mending barang yang hilang, tapi kalau udah keluargamu dengan penjagaku, masuklah tim lawyer semuanya mau ngambil hak asuh aku terhadap Javier. Aku nggak tahu dia maunya apa. Itu Pak Ustadz. Nah, pertanyaan aku, apakah ini dosaku karena melawan restu mami papi? Bunda, ada 3 poin barangkali yang ingin Ahilman sampaikan. 1, kita belajar banyak ya, bahwa untuk menikah harus dapat restu dan ridho dari orang tua. Kenapa Ada 2 alasannya. 1, secara hukum tentu pernikahan yang tidak ada walinya tidak sah. Dalam hal ini barangkali hakikatnya walinya ada, tapi kan hatinya mungkin gak ngasih. Dan itu yang membuat pernikahan ini jadi bermasalah sejak awalnya. Karena melewatkan wali, yakni orang tua yang harusnya bisa memberikan doa dan restu terbaiknya. Dan yang kedua, masalahnya ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah juga tergantung murka benci orang tua. Boleh jadi Kak Ciki, mohon maaf, mohon izin Bunda, pemirsa Trans TV yang sekarang rumah tangganya sedang bermasalah, coba cek. Barangkali ada hubungan kita dengan orang tua yang tidak baik. Maka hati-hati. Yang berumah tangga, jangan sampai rumah tangga kita menjauhkan kita untuk berbuat baik dari orang tua kita. Justru setelah berumah tangga harus makin sungguh-sungguh membahagiakan orang tua. Karena ingat, tidak akan pernah habis rezeki seorang anak ketika dia membahagiakan orang tua. Yang kedua, terkait dengan rumah tangga. Rumah tangga itu harus jujur. Rumah tangga itu harus terbuka. Dan mohon maaf ya,
Satu kali kita berbohong kepada pasangan, maka selanjutnya kita akan sibuk menutupi kebohongan itu. Betul? Apalagi urusan uang, urusan materi. Cobalah belajar berkomunikasi dengan baik, urusan materi dengan keluarga, dengan pasangan. Kalau pasanganmu, izin, suamimu punya penghasilan yang lebih baik, alhamdulillah, tanggung jawab, berikan, cukupkan kebutuhan rumah tangga kita. Dan para suami, jangan pelit sama istri. Suami yang sayang sama istri, Allah akan sayangi hidupnya. Kalau kita gak ngasih sama istri, terus kita mau ngasih sama siapa? Dan mohon izin, para istri, jangan marah kalau suamimu memberi kepada orang tuanya selama dia sudah mencukupi kebutuhanmu. Betul? Sampai kapanpun anak laki-laki itu milik siapa? Ibunya. Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama siapa? Istrinya. Sebaliknya, kalau istrinya punya penghasilan yang lebih tinggi, istri boleh nggak membantu rumah tangga suami? Boleh, tapi bukan kewajiban, namanya kebaikan. Jelas? Jadi saat istri membantu keuangan rumah tangga, dua pahalanya. Satu pahala sedekah, dua pahala silaturahmi, menjaga kebaikan keutuhan rumah tangga. Dan istri nggak boleh merasa lebih tinggi dari suami karena istri punya penghasilan lebih tinggi dari suami. Jangan. Tetap ridhonya Allah bagi seorang istri ada pada siapa? Suami. Poin yang ketiga. Semuanya sudah berlalu dan kita tinggal mau berpisah. Betul? Bertemu dulu baik-baik, maka berpisah pun baik-baik. Mungkin tidak mudah, tapi menurut berjalan dengan kedamaian hati lebih menenangkan daripada kita berseteru dengan semua yang tidak akan pernah ada habisnya. Udah, kalau mau pisah-pisah, kalau mau selesai-selesai. Suami berjalan lagi, istri berjalan lagi, anak tumbuh besar. Maka nanti kalau berpisah, mantan suami harus tanggung jawab sama anak tetap. Dan nanti Kak Ciki jangan membatasi suami untuk ketemu sama anak. Silahkan. Kita berdamai dengan semua keadaan. Kak Ciki, pemirsa Trans TV yang lagi ngerasa berat dengan masalah, coba dibaca surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi lana min amrina rasyada. Semoga Allah tunjukkan jalan keluar dan semoga Allah kasih jawaban terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dari proses tunangan pun juga sebenarnya tanggal nikah tuh mami belum ridho. Udah tunangan nih padahal. Pas malam Bainai juga pada saat mohon ampun bersimpuk orang tua itu udah bad feeling semua. Sampai keluarga besar aku tuh udah ngomong, yakin nih jika nikah yang sama yang ini. Sebenarnya dibilang melawan sih enggak ya. Tapi nggak tahu kenapa mungkin percekcokan atau beda pendapat itu membuat seolah aku tuh menentang gitu. Tapi seiring perjalannya waktu, aku menerima bahwa firasat orang tua itu menjadi kenyataan dan aku juga tidak menyalahkan orang tua sepenuhnya. Aku malah menyalahkan diri aku sendiri. Andaikan aku mendengar, mungkin tidak akan seperti ini. Tapi aku tidak menyesali pernikahannya. Hai, mungkin dari detik ini aku bukan istri kamu lagi. Tapi dia tetap bapak dari Javier. Udah itu aja, terus jangan jahat-jahat sama orang yang pernah nemenin kamu.